Jujur Li, buat aku pribadi yang lahir dan tinggal di negara tropis, di mana cuma ada musim panas dan hujan, kemudian merasakan momen buka jendela kamar ngeliat pemandangan hujan salju, rasanya it's magical. Berasa kayak lagi hidup di negeri dongeng. Maaf ya kalau lebay, soalnya ini first time buka jendela kamar, ngeliat atap dan aspal putih semua. Oke, sekarang waktunya kembali ke Tokyo. Setelah terpaksa nginep di Yamagata, ya karena ada satu kejadian yang benar-benar di luar kendali manusia. Tapi ternyata terdampar di Yamagata jadi salah satu pengalaman yang paling mengesankan. Selain kagum sama kotanya yang unik, di sini kita juga bisa ngerasain hujan salju tiap tahunnya. Jadi Yamagata jadi salah satu rekomendasi kota tujuan favorit kalau kalian ke Jepang selain Tokyo, Osaka, dan Kyoto. Jadi gimana? Hari ini -1 atau 2 gitu. Iya, mau pakai payung. Ini ambil payung dulu. Ngerasain salju dari sini. Iya loh. Kita emang sengaja pengen nyobain salju sini. Tapi ya begini. Ini siang malam gila. Siang malam gila kita gini dan ini tuh. Ini literally deras banget. Ini karena di sini aja jadi nggak terlalu terus ya. Coba. Mana belum sarapan. Kopi. Wow, gila. Ini tuh kayak terus banget dan kita bangun ya. Aduh, belum sarapan. Kita udah pagi-pagi kena gini. Sekarang sih jam berapa sih sini? Sekarang jam 8, 9 gitu. Jam 10 kayaknya. Ini kayak gini nih. Tapi indah banget ya. Indah gak sih? Loh, kalian indah gak kayak gini nih? Tuh. Ini kayak pakai ini ya, filter ya. Jadi di Jepang lagi gua masih piteng banyak di sana nih. iya, itu apa ya? Kotak-kotak gitu. Piteng. Maksudnya? Halo. Jadi kalau kalian mau ngerasain hujan salju di Jepang, mungkin yang paling pasti dan yang itu tuh kayak kalian di daerah Yamagata di sini sayang ya. Ini bulan Januari akhir. Salju kayak gini. Mungkin awal Februari lebih deras kayaknya. Nggak tahu sih. Kalian rajin-rajin aja cek perkiraan cuaca. Nggak tahu ya. Cari-cari banyak informasi. Kalau kalian mau ngerasain sensasi bukan cuma main salju yang udah salju turun tumpuk-tumpukan gitu ya, tapi benar-benar ngerasain ini turun salju kayak gini nih. Oke. Itu tuh. Tapi itu sebelah kiri. Iya ya. Iya. Dan sini kan haltenya begitu, Mas. Enggak ada. Oh iya nih. Ini haltenya. Ini ada nih. Coba lihat. J60 ada nggak? Yamagata City Hall. Ini tuh. Oh, ini bisa nih tunggu sini nih. Nih. Bus stopnya. J60. Kita lihat cari. J60 tuh T20 U19 W771. Coba kita sebelah sini. Ini apa nih? C4. Sumimasen, Yamagata Station wa doko? Yamagata Station. Hai, hai. Oke, kita udah kembali ke stasiun Yamagata. Oh ya, kemarin lupa info. Jadi si
dari Yamagata ini, kalau kalian barangkali pernah dengar monster salju atau snow monster, itu adanya di prefektur Yamagata. Nah, ini nih, kayak gini, snow monster. Nah, snow monster ini ada namanya di Zao Onsen. Nah, kalau kalian mau ke Zao Onsen, mau lihat view yang kayak gini tuh ada sekitar 30 menit dari stasiun Yamagata. Tapi karena kemarin kita mau lihat yang kayak rumah salju-salju gitu, rumah salju, rumah tradisional, jadi kita ke Ginzan. Nah, ini sekarang kita mau tukar tiket Shinkansen dulu ke Tokyo. Indonesia ubi cilembu. Jadi sirkulnya. This is silk sweet cake. Thank you. Arigatou gozaimasu. Ah, hot. Daijoubu? Are you okay? Daijoubu. Daijoubu? Arigatou. Thank you very much. Arigatou. Oimon Japanese street sweet. Kita beli di depan, dengar sih di area Edo Tokyo Museum. Saya ngeliat sih ada sumo. Ada sumo barusan lewat. Jadi sini tuh stadium sih. Stadium International Stadium Sumo. Itu kayaknya ada banyak baju-baju kimono. Kok ada baju Meksiko di sini? Itu orang Aztec yang jual. Iya, orang Aztec. Ayolah. Kenapa kamu nggak mau syuting? Syuting apa? Hah? Mau nggak foto? Kamu aja deh. Apa? Kamu aja deh, foto aja. Enggak, itu semua. Dia minta fotoin sumonya. Oh? Lah? Bukan orang yang minta foto dia. Ini kita nggak tahu nih Itu orang-orang. sumo. Jadi kayaknya semuanya itu datang ke sini mau bertanding. Ini dari daerah lain minta difotoin. Oh gitu. Bukan turis mau foto semuanya. Bukan. Nah, ini kayaknya orang-orang pada mau nonton pertandingan deh sayangnya. Saya mau nonton pertandingan. Nih, sama di sini Nggak tahu nggak sih? berapa harganya? Iya, pengen seru juga ya nontonnya. Nah, ini setelah kita lihat loketnya nanti kita cek harganya berapa. Kalau ya kalau terjangkau dan ada waktu kita nonton. Ya, untuk semua ya. Seru kayaknya. Mumpung hari ini kita kayaknya ada waktu sih. Orang dorong-dorongan. Karena kita nggak jadi ke gala. Jadi kita mau cek, nah tuh mumpung kayaknya. Di sini nih kita beli tiketnya nih. Cuma nggak tahu berapa. Nah ini tutup. Nah yang mana? Oh tutup. All day tickets. Oh my god. One time only. Oh tiket sold. Kenapa? Tiket sold out. Oh, sold out. Ya, pasti banyak lah yang nonton. Iya, padahal tadi kita mau ngecek kalau Kayaknya bener ya di sini pusatnya yang kalau mau nonton semua ya ada stadion internasional semua. ya nama daerahnya Asakusa. Asakusa, yep. Nama stasiun terdekatnya di Ryogoku. Ryogoku Station. Jadi kalau kalian mau nonton pertandingan sumo, itu apa namanya? Japan Traditional Sport ya. Ada Oke, sekarang kita coba nih buka. Sekarang kita cobain. Kamu cobain si ubi cilembu. Apakah? Jadi kalau dirupiahin sekitar 40 ribuan
lebih dikit mas ya. Oke. Sekecil itu. Kita pricey lah. Pricey ya? Kita di rumah di sana itu Bohongin sih tadi 20. harga di papan kayaknya 200. Yang small. 25.000. Kita tuh di sana 25.000 sekilo. Di sini cuma 1 biji segitu. Ya, malum lah ya. Namanya juga di Jepang. Nah, coba. Sama aja kayak. Sama aja. Sama aja kayak ubi celumbu yang di sana. Tapi kayaknya tadi Sama aja. tapi kayaknya tadi lihat di gambarnya itu kayak melting banget deh. Kayak meleleh banget gitu gak sih? Hah? Harusnya kita beli ini tuh sama karena dia. Ini dia ngerti. Namanya biasa. Ini karena waktu kita mepet ya. Jadi kita makan di sambil jalan. Jangan ditiru. Emang nggak boleh di Jepang? Sebenarnya nggak boleh. Jangan kan di Jepang, di Indonesia sebenarnya nggak boleh kan? Hah, mana? Biasa aja. Ini segini. Ya, sebesar inilah. Terus nih, ini kayak yang biasa tadi tuh, nggak karamel. Ini dong, di jalan dong. Beda sama gambarnya tadi. Entahlah ya, mungkin gambar hanya ilustrasi. Padahal ini langitnya cukup cerah ya. Ini bukan main. Anginnya nih kayaknya bikin dingin banget. Sumpah, Kayak ubi biasa kan? mirip banget tuh biji lembu, gila. Ini 40.000 sebatang. Di Indonesia 25.000 sekilo. Oke lah, yang penting nggak penasaran ya. Yang penting udah nyobain, oke? Aku sih nggak penasaran. Aku nggak, Namanya ubi mau pasti sama aja. Enggak, kalau ini beda. Namanya juga ubi. Kecuali apa gitu yang beda. Namanya aja ubi sama. Kita makan Gyukatsu Motomura dulu. Kecil sama murah. Ini ada di beda dari- Okayama Building. Kayak sepi. Ya, kita masuk. Ada di B1. Kita ke B1. Gyukatsu Motomura Akihabara. Tapi antri. Ini jam Waiting list ini jam berapa? Jam 3. setengah 3, jam 3 ya. Antri. Kita agak late lunch ya. Berarti memang tempat favorit juga. Di mana-mana ngantri. Mudah-mudahan enak, layak buat dicoba. Kita di dalam. Oke. Nggak banyak sih antriannya, cuma tuh 3-4, tadi ada 2 baru masuk, jadi sedikit. Mungkin kalau pas jam makan siang sama jam makan malam itu lebih ramai lagi. Lebih rame lagi pasti sampai atas. Cepet masuk. Ini tuh udah batik, kenapa batik kecil itu kayak mirip apa sih ya, Kimokatsu ya kalau di Jakarta gitu. Ini tempat makan hits di Jepang, banyak cabangnya. Ada di Ueno, Akihabara, di mana-mana gitu. Kenapa mesti rame di sini? Enggak tahu, mungkin juga ramai. Karena di Akihabara ya. Nah, kita cobain yang di cabang Akihabara. Kalau di Jepang nggak ada wastafel kayaknya, jadi dikasih tisu. Setiap tempat makan itu dikasih tisu. Nah, ini
メニューでいくら? Mau pakai apa nggak? Nggak usah. Ini free minum kalau mau di sini. Tapi kalau mau pesen minum yang lain, soft drink segala macam bisa. Kita kayak nggak tahu mau minum apa, jadi kita minum yang ini. Ini free. Sampai. お伺いお願いしていい？失礼します。 ございます。 ありがとう。 Habis makan tadi, kami mampir ke Ginza dulu, lihat store Uniqlo terbesar di Jepang, sambil pelan-pelan ngosongin isi perut. Soalnya abis ini mau jajan lagi di sini, yaitu di Omoi de Yokocho. Omoi de Yokocho ini punya sejarah yang unik, yaitu awalnya merupakan lokasi pasar gelap saat Perang Dunia Kedua. Meskipun telah berdiri beberapa dekade, beberapa pemilik tetap menjaga keaslian daerah atau bangunannya. Hanya saja fungsinya yang saat ini telah berubah menjadi tempat kuliner, seperti yakitori, soba, ramen, dan lain-lain. Area ini tidak terlalu luas dan berbentuk seperti labirin, dengan dekorasi lampu gantung yang menjuntai di sepanjang lorong, bikin lokasi ini makin estetik dan cocok buat kita yang suka berfoto-foto. Oh ya, meskipun beberapa tempat ada yang buka dari siang hari, tapi kebanyakan bukanya sore menjelang malam hingga pukul 4 dini hari. Tapi ada beberapa juga yang buka hingga 24 jam. Setiap kedai yang ada di Omoi de Yokocho ini rata-rata berukuran kecil yang hanya dapat menampung 10 hingga 20 orang. Dengan konsep open kitchen atau bar, kita bisa menikmati sajian khas Jepang serta berinteraksi dengan juru masak atau masyarakat setempat. Omoi de Yokocho merupakan surga bagi pecinta yakitori atau sate khas Jepang. Karena rata-rata kedai di sini menjual beraneka ragam yakitori, mulai dari daging, sayuran, dan hidangan laut yang wajib kalian coba. Tapi maaf, kami tidak bisa memberikan jaminan kehalalannya. So, kita malam ini lagi coba main-main di tempat apa ini namanya? Ya pokoknya kayak tempat food street atau apalah gitu juga di lorong-lorong gitu. Jadi tempat itu rame, ada yang di Yokocho Ichigame. Bukan Yokocho Ichigame. Nah ini tuh tempat kebanyakan pada makan ya gitu. Sama jalannya pocong. Ini di sana itu tempat buat ngegrillnya. Jadi kita nggak dapat duduk di sana. Jadi kita dapetnya di pojok sini karena emang rame banget ya. Jadi kita tadi nunggu gitu kan. Jadi dibakarin misalnya nanti kita lihat kayak. Padahal seru kalau bisa dapat duduk di sini. Kayak gini. Oke guys, kita pesan 2 beef rib sama 2 chicken ball. Ternyata kalau di sini tuh minimumnya 2 per piece. Ini ordernya 2 per piece. Ya. Jadi harga yang ada di menu itu ya harga 1 piece. Tapi harus bayar 2. Harus bayar 2. Dapatnya 2. Harus beli 2. Minimum pembelian 2. Yes. Seperti ini. Agak. Kalau menikmati.
Masih ada lagi loh. Apaan? Sekian. Ya? Kasih itu. Kasih apa namanya? Kasih pepper. Besar ya tiger. Sausnya tuh Itu apa? beef. Beef ya? Beef sih. Gimana rasanya? Full sih. Dagingnya full. Ah. Coba makan yang satu. Ah. Gimana ini? Chicken bal. Chicken. Ah. Kayaknya ayamnya bagian pahanya. Juicy ya? Juicy banget. Ini dong. Sekarang. Ini apaan yang aku makan duluan? Ini apa ini? Kayak terong ya? Mushroom. Mushroom. Oke. Sampai ada bawang Baput. juga lah. Baput. Dan bawang, guys. Tomato. Pepper hijau tuh nggak pedas lah. Nah, Jangan worry. Pepper. Nice ya? Kayak fresh ya? enak sih, ada ya. Manis ya tadi? Ya. Chicken roll. Kayak dimsum. Dan bawang. Monena kamayatsa. Monena kamayatsa. Ini kan oleh 15 le. Tomatnya juicy. אבל אם הגענו ל5, לא יודע, אמרה שהיא מסבירה. נכון, היא כל כך שמחה שהיא סוף סוף אחלה. סיימון שמח. אני מאוד שמח. Sama. כן, אני שמח Informasi tambahan, setiap tamu yang duduk dikenakan biaya sebesar 330 yen per orang ya. Setelah puas keliling Omiyode Yokocho serta mencicipi makanan khas tempat, dan sebelum kembali ke hotel, kami mampir dulu ke salah satu restoran ramen halal enak yang ada di Shinjuku. Namanya Honolulu Halal Ramen. Lokasinya lumayan tersembunyi, tapi mudah kok diikuti pakai Google Maps. Masih antri ya? Berapa sekarang? Jam 8 kurang. Tutup jam 8.30. Tapi ada antrian dong.
Okay, it's okay. Thank you. It's okay. Soalnya Mbak Reza banget. Cobain rasa original. Ya. Agak spicy sih. Hah? Agak ada spicy-nya gitu. Gimana? Nah, kuahnya. Coba ya guys. Agak pedas di bibir. Udah ngomongnya tadi kayak gitu semua. Belum. Emang nggak pedas? Kayak rasa ada kayak ada ikannya. Kalau aku nyoba yang spicy sih, anehnya ya. Kuahnya ya ada misonya. Ada, terus dia ada chicken apa namanya, slice sama kayak Yang cincang. cincang. Kuahnya juga creamy sih. Ada hit pedesnya, tapi enggak yang kayak ramen pedes di atas Indonesia gitu. Pedesnya masih bisa ditolerir. Nah, aku coba yang spesial chicken gitu. Aku sama lah kayak gitu kan. Itu aku nggak rapi. Ini gagal rasanya. Ini gagal yang mana? Kalau aku personally lebih suka yang extreme spicy chicken. Kalau yang itu tadi special rich chicken terlalu asam. Tadi sebelum kamu bilang ini rasanya kayak mie gaga, aku nggak ngeh loh. Pokoknya ya udah rasa ramen, ada spicy-nya. Tapi pas kamu bilang ini ada kok kayak gaga, kok aku jadi oh iya ya? Ya kan? Kayak gagal kan? Besok hari terakhir di Tokyo, dan kayaknya bakalan gak sempat buat kulineran. Soalnya mau main ke Shirakawago. Jadi kita habiskan hari ini dengan mendatangi beberapa tempat makan hits dan enak yang ada di sini. Di antara ketiganya, Yukasumo Tomura sih yang jadi terfavorit. Dan bakalan jadi list pertama tempat makan kalau nanti balik lagi ke Jepang.